Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita boleh bertemu lagi di hari Minggu yang berbahagia di pagi hari ini untuk beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan di ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Teruna. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, Kak Odi minta adik-adik boleh mengambil sikap untuk bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Kak Odi mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita boleh bernyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi nomor 38 ayat 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Rekan-rekan Persekutuan Teruna kelas Dwi GPBZ Bulon yang dikasihi Tuhan Yesus, hadir lagi kita bersama dalam ibadah online Persekutuan Teruna. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Silakan dibuka Alkitabnya. Ya, jika sudah dibuka Alkitabnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, kami saat ini dalam ibadah Persekutuan Teruna bersama hadir dan berkumpul secara online untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan kami. Berikan roh hikmat-Mu agar kami bisa memahami firman hari ini dan menjadi pelaku firman-Mu. Hadirlah Tuhan Yesus dalam perenungan ini. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ke-12. Kakak akan membacakan buat kita semua. Rekan-rekan Persekutuan Teruna di rumah, silakan menyimaknya. Diberi terang judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahkan bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?"
Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakini, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya setiap waktu. Haleluya. Judul pelajaran dari perundungan firman Tuhan pada hari ini adalah apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul secara umum mengajak kita semua dalam kisah tentang gereja yang bersaksi. Tapi Lukas menulis kitab ini karena menceritakan apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas para rasul pada hari Pentakosta. Tapi Lukas merupakan satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi. Menulis Kisah Para Rasul sebagai kelanjutan dari tulisan sebelumnya, yakni Injil yang memakai namanya. Adik-adik bisa tebak sendiri ya, kitab apa itu? Ya, kitab Kisah Para Rasul mengajak kita untuk bersaksi sampai ke ujung dunia. Dalam pembacaan hari ini merupakan perjalanan misionaris Rasul Paulus yang ketiga. Salah satu daerah yang dia kunjungi adalah kota Efesus. Pada masa kuno, tempat yang terkenal di kota Efesus yaitu kuil Dewi Artemis, ya, yang maha besar. Saat ini banyak orang datang ke sana untuk melihat keajaiban dunia. Kuil ini bukan hanya merupakan pusat pemujaan, tetapi karena tanahnya yang luas dan ruang-ruangnya yang dianggap suci, yang tidak boleh dicemari, ia juga merupakan tempat perlindungan bagi kaum yang tertindas dan tempat menyimpan harta.
Kota Efesus ini merupakan salah satu pemukiman tertua yang berada di daerah pesisir sebelah barat Asia Kecil. Yang paling menonjol dari provinsi Romawi di Asia. Ya, di dalam kota Korintus ada beragam macam kepercayaan yang ada di sana. Dan kota ini merupakan pusat ekonomi Asia Kecil pada masa itu. Paulus sadar betul kalau di daerah situ ada berbagai macam pengajaran. Ya. Kita dapat lihat dibaca di Alkitab kita di ayat yang kedua. Mari kita mulai merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Di ayat yang kedua, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ya. Paulus bertemu dengan orang-orang yang sudah mendapat pengetahuan dasar tentang iman Kristen di daerah Paulus itu, tapi menurut perjanjian lama. Dan mereka belum mengenal atau memahami siapa itu Mesias. Orang-orang yang ditemukan oleh Paulus di daerah pedalaman itu dikatakan belum menerima Roh Kudus. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan mereka atau seseorang menjadi milik Kristus. Maka Paulus memberitakan Injil pada saat itu agar mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukti atau tanda atau materai yang menyatakan mereka adalah milik Kristus. Kita lihat di ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, Paulus mau menjelaskan kepada murid maksud dan arti sebenarnya dari baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang dinyatakan untuk orang yang bertobat. Dengan baptisan ini Yohanes meminta orang-orang menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan, mengakuinya dan berbalik daripada dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Membawa orang untuk bertobat. Ya. Akan tetapi ia menunjukkan kepada mereka bahwa baptisan Yohanes adalah jalan untuk memberitahu mereka bahwa harus percaya kepada Dia yang akan datang sesudah Yohanes, yaitu Kristus Yesus. Bahwa baptisan pertobatan dari Yohanes hanya dirancang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mencondongkan hati mereka untuk menerima dan menyambut Kristus. Ia mengarahkan mereka kepadanya. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes adalah seorang yang besar dan baik, tetapi hanya untuk merintis jalan. Tetapi Kristuslah adalah sang raja. Lalu mungkin ada dari rekan-rekan persekutuan teruna yang bertanya, kalau demikian berarti mereka dibaptis ulang ya? Jawabannya tidak. Paulus
ketika menyampaikan firman ini mau memperbaiki pemahaman mereka agar mereka membaptis dalam rumusan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Catat ya, baptisan itu hanya dilakukan 1 kali. Mari kita baca selanjutnya di ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Setelah memperbaiki pemahaman iman di sana, Paulus melakukan penumpangan tangan kepada murid-murid di sana. Ya, lalu turunlah Roh Kudus mengurapi para murid pada saat itu. Lalu Paulus juga melakukan pembaptisan kepada orang-orang yang ada di kota Efesus, di daerah Asia Kecil itu. Lalu selama 2 tahun Paulus melakukan pelayanan di sana. Ayat yang ke-10 dapat dibaca ya. Hal itu dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yunani, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ia melakukan pengajaran di ruang kuliah Tiranus. 3 bulan dia melakukan pengajaran. Kalau adik-adik baca ya, 3 bulan dia melakukan pengajaran secara terbuka, tetapi banyak orang-orang yang menghalangi mereka. Akhirnya dia melakukan pekabaran Injil di ruang yang tertutup. Ya. Paulus melakukan proses pembinaan dan pengajaran kepada orang-orang di Efesus. Paulus mengajarkan firman Tuhan itu bukan hanya Paulus mengajarkan kepada mereka semua ya, bahwa firman itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang Yunani maupun untuk kita semua hingga saat ini. Ya, seperti kakak bilang tadi, walaupun banyak murid yang didapat oleh Paulus dalam pekabaran Injilnya di Efesus, tapi perjalanan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus tidak berjalan mulus. Ada aja orang-orang yang menolak pengajaran yang dia lakukan. Ada aja orang-orang yang menghalangi apa yang dia lakukan. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang ada aja orang-orang yang menghalangi kehidupan yang kita lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Ya. Nah, untuk hal ini ada beberapa kiat yang kita bisa dapat atau pelajaran yang kita dapat dari apa yang dilakukan Paulus kepada orang-orang pada saat itu untuk kita juga pada saat ini. Yang pertama, Paulus mau mengingatkan kita untuk lebih mengenal siapa itu Kristus. Ya. Lalu jadikan Injil Kristus ini menjadi alat pegangan bagi kita. Lalu hal kedua lagi, kita diajarkan Paulus untuk siap menjadi pekabar-pekabar Injil selanjutnya. Lalu yang ketiga, selalulah minta hikmat dari Tuhan dan pertolongan Roh Kudus ketika kita menggumuli kehidupan kita ini, termasuk di dalam masa pandemi pada saat ini. Bawa diri kita selalu untuk selalu minta petunjuk sama Tuhan, agar apapun perjalanan kehidupan kita, apapun hal yang akan kita lakukan, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Menutup pelayanan firman pada hari ini, kakak mau mengajak rekan-rekan Persekutuan Tugunan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama,
Hal apa sih yang akan rekan-rekan persekutuan teruna lakukan sebagai bentuk komitmen mau memberitakan Injil Kristus? Yang kedua, apa sih bentuk keseharian yang menunjukkan bahwa kalian adalah murid Tuhan Yesus? Yang ketiga, di antara banyak anak rohaninya Paulus, siapakah yang menjadi panutan kalian? Lalu, apa sih pengajaran yang kamu sukai dari anak rohani atau salah satu anak rohani Rasul Paulus ini? Silakan dijawab pertanyaan yang 3 tadi di deskripsi video online yang kalian saksikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tadi, saat ini Kak Odi ajak kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama untuk menunjang pekerjaan di gereja maupun pelayanan di gereja. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita boleh sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 121, ayat 1 dan 2, Hayu pergi dan wartakan Injil. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kuasa-Mu, bagi rumah sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, yang berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan tak khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Ya, adik-adik persekutuan teruna, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan yang kita sudah kumpulkan maupun kita menaikkan doa-doa syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Ajarkan kami untuk siap menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat para pelayan firman maupun para pekerja maupun orang-orang yang mau menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kuatkan mereka, mampukan mereka agar mereka siap menjadi pekabar-pekabar firman selanjutnya, siap menghadapi segala tantangan apapun yang mereka hadapi. Kami juga mau berdoa buat persekutuan teruna. Tuhan Yesus berkati rekan-rekan persekutuan teruna yang di rumah, ketika mereka mempersiapkan diri untuk menjadi
pekabar-pekabar Injil selanjutnya. Mampukan mereka agar mereka siap untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu selanjutnya. Tuhan Yesus berkati pendidikan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus berkati kehidupan keseharian yang mereka lakukan. Jagai dan lindungi mereka. Kuatkan setiap hal, mampukan kehidupan yang dia lewati. Kami juga mau berdoa buat kakak layan kami. Berkati mereka, jagai mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka melakukan setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa buat kehidupan jemaat GPB Zebulon maupun para pelayan di gereja GPB Zebulon ini terkhusus. Mampukan mereka, kuatkan mereka, ajarkan mereka untuk mampu melayani dengan segenap hati mereka. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang tertatar dengan pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, melanda negara Indonesia maupun melanda di kota Batam ini. Banyak orang yang sedang tertatar dengan penyakit ini. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, jagai mereka, lindungi mereka. Mampukan mereka untuk menghadapi pandemi ini. Terkhusus buat orang-orang yang menjadi barikade terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Kuatkan mereka, jagai mereka, lindungi keluarga mereka untuk mampu menghadapi pandemi ini. Dan kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kami dapat berkumpul bersama-sama normal seperti sedia kalanya. Kami juga mau berdoa buat negara Indonesia ini. Tuhan Yesus berkati negara Indonesia ini, berkati presiden, berkati jajaran pemerintahan, berkati orang-orang yang mengontrol negara ini, agar mereka bersatu padu untuk menjaga Indonesia yang lebih maju. Kami juga berdoa buat kota Batam ini yang mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilu. Berkati orang-orang yang mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin pemerintahan di kota Batam ini maupun Provinsi Kepulauan Riau ini. Tuhan Yesus berkati keseharian mereka, berkati juga kota Batam ini agar menjadi Batam yang lebih maju. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Dan kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat membantu pekabaran Injil-Mu kepada setiap orang yang ada dimanapun berada. Tuhan, inilah segala doa yang kami naikkan. Sempurnakanlah semua doa ini seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Kak Odi ajak adik-adik semuanya boleh berdiri.
Sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 84 ayat 1 dan 2, dalam Roh Yesus Kristus. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk menjadi teruna-teruna yang siap melanjutkan karya pelayanan yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Mari kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, keseharian kami, terlebih dalam pandemi ini. Ajarkan kami agar kami siap menjadi pelayan-pelayan-Mu, melanjutkan karya Rasul Paulus yang sudah mengajarkan kami untuk siap menjadi pekabar-pekabar Injil selanjutnya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau terima berkat dari-Mu. Damai, sejahtera, dan kasih penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita, menjagai keluarga kita, menjagai kesehatan kita, menjagai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, kita boleh selesai dengan ibadah persekutuan teruna kita di pagi hari ini. Kak Odi dengan kakak-kakak yang lain tetap mengingatkan adik-adik untuk selalu semangat di dalam menjalani aktivitas sekolah adik-adik meskipun masih sekolah dari rumah. Tetap semangat, kemudian selalu rajin, tetap rajin dan disiplin di dalam berdoa, bersaat teduh, membaca Alkitab, dan juga dalam mengikuti pelayanan teruna meskipun melalui media online seperti ini. Kemudian adik-adik juga jangan lupa selalu rajin menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika adik-adik terpaksa harus keluar untuk melakukan aktivitas adik-adik. Dan kita ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah persekutuan teruna. Tentunya kakak-kakak layan sangat rindu untuk bertemu dengan adik-adik melalui media online seperti ini, supaya adik-adik boleh tetap terberkati dengan firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.